Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke. Ya, hari ini pertemuan terakhir di mata kuliah proses komunikasi. Maka di pertemuan ini nanti saya sisipkan atau hari ini saya sampaikan dua hal. Yang pertama tentang UAS-nya dan yang kedua adalah sebenarnya kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu perencanaan program komunikasi, dan ternyata juga berkaitan dengan UAS kalian. Nah, ini tadi saya mikir enaknya saya menjelaskan materinya dulu, baru UAS atau bagaimana, jadi supaya pas gitu, terus saya pikir-pikir mending UAS dulu aja. Ya, UAS ini yang mungkin saya sampaikan dulu, baru setelah itu nanti materinya. Ya, karena materinya sudah ada, tinggal kalian pelajari dulu. Oke, kita senang sekali masih dalam kondisi sehat, fit, sehingga kita pagi ini masih bisa menuntut ilmu. Ya, di luar sana, sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Katanya mulai besok ada namanya PPKM darurat. Ya, tadi malam saya sudah dapat video dari seorang teman yang memperlihatkan jalan pemuda di depannya apa namanya Delta Plaza itu sepi karena jalan-jalan untuk masuk ke situ ditutup ya, ditutup. Saya lihat itu ada apa itu barrier karir apa itu yang model plastik yang itu kayak tembok tapi bisa dipindah-pindahkan itu sehingga nggak ada kendaraan itu kan sama sekali ya. Jadi alhamdulillah kita kondisinya masih sehat, maka tetap jaga kesehatan teman-teman. Mari kita syukuri ya. Dan mari kita berdoa, semoga tetap demikian untuk kita dan keluarga kita, teman-teman kita, dan semuanya bangsa Indonesia, supaya cepat lepas dari pandemi. Ya, karena ini adalah masa berat menurut saya bagi kalian, karena kalian saat ini adalah masa pendidikan, masa untuk mempersiapkan nanti setelah kehidupan dewasa, namun kalian tidak optimal untuk belajar. Makanya sejak dulu saya menyampaikan ke kalian, jangan menganggap kuliah daring ini adalah sementara, ya. Anggap saja seperti kuliah normalnya, cuma caranya aja menggunakan daring. Karena kalau tidak seperti itu, konsep kalian di dalam mindset kalian, di dalam otak kalian tuh darurat, sehingga kalian kuliahnya tidak seperti kuliah biasanya. Bayangkan waktu kalian dulu kuliah offline, kalian harus datang dan kemudian duduk di kursi menghadap papan tulis whiteboard, dan kalian sudah siap. Dan dengan darurat ini kesannya hanya menunggu sampai dibuka lagi kuliah offline, padahal ini sudah hampir 2 tahun. Ya. Nah, dan takutnya kalian dengan mindset seperti itu kuliahnya santai ya. Mungkin nggak sempat mandi atau apa, bahkan kuliahnya sambil tiduran. Nah, kalau seperti ini, ilmu yang diserap berapa? Ya, seperti itu. Apalagi kemudian tidak melanjutkan lagi belajarnya. Tiba-tiba nanti kalian lulus, sehingga kalian tidak merasakan seharusnya ini adalah masa belajar untuk mencari ilmu, tapi kalian cuma hanya mendapat statusnya aja, ya. Karena tiba-tiba kemudian wisudanya juga online, ya. Mari berdoa agar perkuliahan pagi ini berjalan lancar. Semoga juga apa yang kita pelajari ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang nanti bisa jadi bekal kalian nanti dalam meniti kehidupan kelak. Mari berdoa, berkeyakin masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ketua kelas, kamu angkatanmu ini, teman-temanmu ini angkatan tahun berapa ini? Kamu semester berapa sekarang? Angkatan 2019, Pak. Sekarang semester 4. Semester 4 ya. Berarti kamu kuliah daring cuma 1 semester aja ya? Kuliah daring. Kuliah offline, luring. 2 semester, Pak. 2 semester? Iya, Pak, 1 semester, maaf. 1 semester gasal aja kan? Semester ganap itu kita sudah mulai kuliah online ya. Iya. Ini makanya terus terang ini kalau ini mundur lagi kemungkinan iya ya, kemungkinannya iya ya, karena harusnya kalian kuliah
semester gasal atau tahun ajaran baru 2021 ini bulan September ya. Tapi nggak tahu situasinya seperti ini, kita sekarang bulan Juli, nggak tahu, masih belum ada keputusan dari kampus ya. Kampus juga pasti juga akan menanti. Rencananya dulu memang tahun ajaran baru ini kita kuliah offline kembali lagi, meskipun modelnya itu terbatas. Artinya misalnya contoh kita kuliah selama 1 semester itu 14 pertemuan. 7 pertemuan offline, 7 pertemuan online. Jadi pekan ini misalnya kita kuliah proskom itu offline, minggu depan online kayak gitu. Ya, supaya di kampus ini nggak penuh ya. Kalau masuk offline semua kan penuh ya. Jadi dengan dikurangi separuh ini nggak penuh ya. Nah, khususnya juga dalam mata kuliah praktikum ya. Saya sudah 3 semester ini kalau nggak salah ya, nggak ada, atau 2 semester ya, nggak ada saya tidak diberi tugas untuk mengajar ilmu yang sifatnya praktikum di lab ya. Terakhir di semester genap yang tahun lalu ya, yaitu mengajar web design. Memang ketika mengajar web design lewat daring ini kurang efektif ya, kurang efektif sekali, apalagi susah untuk apalagi kalau misalnya teman-teman nggak punya komputer gitu. Nah, ini susah sekali memang sama alumni, sehingga setelah itu nggak ada. Padahal biasanya tiap semester saya ada kuliah daring, kuliah praktikum ya. Kalau nggak salah, saya lupa yang semester yang mana, pokoknya kalau semester ini ngajar web design, semester berikutnya saya mengajar multimedia interaktif, ganti-ganti kayak gitu. Dua-duanya nggak ada ya. Padahal ini ilmu yang ilmu skill yang praktek kayak gitu ya. Maka teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, mumpung masih nggak tahu, makanya sudah hampir 3 semester ini, jalan lagi 4 semester ini berarti untuk yang kuliah online ya. Oke, kita masuk di UAS kalian, karena sekarang adalah minggu yang terakhir, pekan terakhir, pertemuan yang terakhir ya. Oh iya, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mungkin ditanyakan terkait dengan materi pertemuan sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kelihatan ya teman-teman ya, PowerPoint saya? Kelihatan Pak. Ya, oke. Ujian akhir semester mata kuliah proses komunikasi ya, tahun ajaran 2020-2021 semester genap ya. Tugas kalian adalah seperti di pertemuan yang terakhir, dan hari ini nanti mungkin saya jelaskan lagi, yaitu membuat perencanaan program komunikasi. Apa itu perencanaan program komunikasi? Ada yang masih ingat pertemuan terakhir? Nah, ini apa itu perencanaan program komunikasi? Apa? Loh, kemarin kan sudah saya jelaskan itu di pertemuan terakhir. Daniel masih ingat, Daniel? Belum Pak, belum ingat. Ya. Ya. Perencanaan program komunikasi ini adalah kalian membuat, gampangannya adalah kampanye ya, kampanye. Seperti kemarin sudah saya contohkan di pertemuan terakhir, itu adalah contoh misalnya waktu saya KKN membuat kampanye tentang sikat gigi ya, sikat gigi yang baik itu. Terus kemudian kemarin kalau nggak salah siapa ya, kok aku lupa, teman kalian yang Magetan siapa, kok lupa aku. Ratna, Pak. Nah, Pratna. Ya, Pratna yang kemarin melihat ada mahasiswa UNED yang melakukan kampanye tentang bahaya DBD ya, demam berdarah ya. Nah, ini contohnya adalah kampanye ya. Jadi kalian membuat perencanaan kampanye seperti demikian ya. Anggap saja kalian seperti mahasiswa KKN, atau mungkin anggap saja kalian mungkin
penyuluhan kesehatan dari dinas kesehatan, anggap saja kalian mungkin adalah LSM, ya, nanti tergantung programnya, tergantung apa namanya studi kasusnya, ya. Nanti kalau kalian tuh lihat, cek lagi di materi sambil sekarang mungkin kalian bisa buka di apa namanya di My Brilliant, ya, atau materinya kemarin juga sudah saya WA sambil dibuka-buka. Ya, demikian seperti itu, ya. Kemarin ada 3 tahap, ada tahap pradesain, ada desain dan eksekusi, ya. Jadi kalian tugas-tugasnya adalah membuat perencanaan program komunikasi dengan studi kasus yang sesuai dengan dikit terakhir NIM kalian, ya. Instruksi pekerjaan, ya. Jadi yang dibuat itu ada 4 ya sebenarnya, ya. Ada 4, ya. Pertama adalah kalian membuat newsletter, ya. Newsletter itu seperti kayak berita gitu, ya, yang maksudnya disampaikan ke media massa, agar media massa itu untuk menyampaikan lagi ke konsumennya, ke pembacanya, ke pemirsanya, ya. Kemudian berikutnya adalah kalian membuat iklan cetaknya, ya. Kemudian kalian membuat iklan videonya, dan yang terakhir adalah membuat dokumen, ya. Kenapa kok masih ada iklan cetak, iklan video? Karena itu adalah yang kemarin sudah saya jelaskan adalah penyampaian pesannya, komunikasi programnya supaya mereka itu paham, maka harus lewat itu, ya. Itu ya. Terus kemudian ini juga mungkin nanti akan disampaikan ketika misalnya kalian harus presentasi ke mereka secara luring, ya, secara offline misalnya. Kemudian yang terakhir adalah membuat dokumen, ya. Dokumen seperti yang kemarin saya terangkan dan nanti juga akan saya terangkan lagi, ya. Oke. Kalau menulis newsletter ini minimal 1 halaman A4, ya, minimal 350 kata. Ini kalau misalnya kalian bikin A4 itu dengan spasi sekitar 2 spasi, ya, itu 1 halaman penuh sekitar itu 350 kata. Ya, saya masih mau mencari karakter, ya, berapa karakter, sekitar 500, ya, saya masih belum nemu. Yang pas itu ya sekitar itu 350 kata, ya, karena karakter itu ada yang tanpa. Apakah misalnya karakter itu sudah termasuk spasi atau tidak spasi. Jadi saya pakai minimal 350 kata, ya. Jadi newsletter ini yang sifatnya jadi bahan berita disampaikan ke media massa. Kemudian berikutnya adalah membuat iklan cetaknya, ya, formatnya potret, ukuran 1 halaman A4, ya. Kemudian untuk membuat iklan video, ya, format MP4, resolusi HD 720p, minimal durasi 1 menit, tolong original, ya, jangan membaca, ya. Terus kemudian ini dokumennya. Kalau tadi itu eksekusinya gampangannya, kalian bikin ininya, apa namanya, strateginya, ya. Kalian jelaskan di tahap pradesainnya, kalian jelaskan di tahap desainnya, kemudian kalian eksekusi, terus kemudian perencanaan media, terus kemudian masukkan yang tadi itu, newsletter itu, ya. Terus kemudian masukkan juga iklan cetak kalian tadi, ya. Terus kemudian karena video itu nggak bisa dimasukkan di dalam dokumen, maka screenshot aja, masukkan di dalam dokumen ini, ya. Maka yang disubmit ke My Brilliant cuma 2, ya. Dokumen yang tadi, ya, tapi dikonvert dulu, ya, dikonvert ke PDF, dan video tadi, ya, video iklan, ya. Kalian tadi kan bikin ini, ya, newsletter, iklan cetak, iklan video, dokumen, ya. Iklan cetak sama newsletter bisa dimasukkan di dalam dokumen, ya. Sedangkan iklan video karena nggak bisa dimasukkan di screenshot, ya, masukkan di dalam dokumen, ya, screenshotnya tadi. Maka yang bisa disubmit di dalam My Brilliant cuma 2, yaitu dokumen yang tadi yang dikonvert ke PDF dan video iklannya, ya. Bapak Yusuf bisa nggak ngupload 2? Bisa, ya. Oke, studi kasusnya, ya, mengikuti NIM kalian yang paling akhir, ya. Oke, yang pertama adalah NIM-nya 1, ya. Kalian seakan-akan apa ya, LSM gitu, atau nggak tahu mana, yang pokoknya sifatnya adalah relawan gitu, yang mencari kebutuhan, ya, kebutuhan yang diperlukan, ya, bagi tenaga medis, ya,
yaitu salah satunya adalah APD. APD itu apa? Alat apa itu APD itu apa? Apa APD itu singkatannya ya? Yang kayak baju astronot itu loh, apa itu namanya? Ya itu ya, kalian anggap saja karena APD ini kan sekali pakai ya, setelah dipakai habis ya. Ini kan mungkin perlu banyak ya. Nah, kalian bikin kampanye yang orang-orang itu mau ya, entah apa namanya, bernyumbang atau kemudian membuat, terus kemudian mau juga jadi sukarelawan untuk membagi distribusi APD ini, khususnya bagi tenaga medis ya. Mungkin juga harus tenaga medis, tapi yang mungkin terkait dengan apa ya, yang garda depan lah gampangannya ya. Memang garda depan itu kan nakes ya, tenaga medis, karena mereka berhubungan dengan pasien-pasien yang mungkin mengalami itu ya. Ini adalah NIM 1 ya. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini ya, APD itu melonjak di 2 kali lipat ya. Oke, NIM yang nomor 2. Nah, ini yang masalah lagi ini juga. Ini saya bikin kasus yang 5 kasus ini terkait dengan pandemi ya. Yang kedua adalah sekarang kita lihat itu banyak sekali para pekerja yang sifatnya bukan bulanan yang gajian ya, yang kantoran ya, yang kerja harian. Yang kerja harian itu artinya dia mendapat gaji ya hari itu juga ya, berdasarkan apa yang dia kerjakan. Kalau dia nggak kerja ya nggak dapat ya. Beda kalau kerja kantoran itu, kalau misalnya dia nggak masuk 1 hari 2 3 hari masih ada gajian bulanan ya, paling cuma berkurang insentif transportasi atau uang makannya atau uang transportnya. Ini yang para pekerja harian ini seperti gampangannya kayak Gojek gitu ya. Kalau misalnya dia tidak narik gitu ya nggak dapat gajian. Lah, orang-orang yang bekerja harian ini banyak yang terdampak pandemi ya. Contoh sekarang dengan pandemi ini tidak diharuskan sekolah offline ya, maka tidak perlu datang ke sekolah atau ke kampus, sehingga nggak ada dulu mungkin harus butuh transportasi, sekarang nggak butuh transportasi ya, nggak butuh transportasi. Akibatnya apa? Akibatnya mereka ya banyak gampangnya nganggurnya ya, nggak ada order, sehingga kebutuhannya ini berkurang. Lah, ini anggap saja kalian ini entah LSM atau mungkin lembaga masjid atau apa yang bikin kampanye ya, mendorong masyarakat itu misalnya menderma misalnya menyumbangkan makan siang atau apa ya, terus kemudian kita bagi-bagikan ya. Ini kampanye kalian ya, ya. Ya, salah satu pihak yang terdampak pandemi saat kebijakan PSBB diterapkan adalah para pekerja harian. Mereka yang bergantung dari nafkah yang didapatkan perharinya. Kala itu tak mendapatkan penghasilan secara normal. Akibatnya mereka sulit memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Untuk membeli makan sehari-hari pun mereka merasa kesulitan. Kondisi ini yang membuat banyak orang membantu para pekerja harian tersebut dengan cara membagikan makanan dan sembako. Ya, dengan tetap tagar di rumah aja, dan makanan dan sembako tersebut ditempatkan di depan rumah dan bisa diambil siapapun yang membutuhkan. Ini tolong kalian bikin kampanye ini ya, entah kalian organisasi mahasiswa atau mungkin LSM atau mungkin masjid atau mungkin gereja yang mendorong untuk masyarakat itu untuk membantu ya, menyumbangkan atau bentuknya seperti apa, bikin dapur umum ya atau apa ya, untuk mereka yang terdampak pandemi ini. NIM yang ketiga, NIM yang ketiga ini hampir mirip yang tadi ya, dengan yang nomor 2. Cuma kalau yang nomor 2 ini adalah pekerja harian, itu belum tentu mungkin tetangga kita ya. Ini khusus untuk tetangga kita, dan ini mungkin tidak hanya terkait dengan masalah masalah pandemi ya, kepedulian antar tetangga ya. Tak perlu jauh-jauh memikirkan pekerja harian, kita juga bisa menengok orang yang terdekat di lingkungan sekitar tempat tinggal. Ya, tetangga kita pun masih ada yang terdampak pandemi dan sedang dalam kondisi sulit. Nah, ini salah satu kampanye sosial yang muncul adalah Guyup Rukun Kampung Tetangga di Jogja.
Mereka mengumpulkan donasi dari tetangga untuk tetangga supaya bisa meringankan beban satu sama lain. Ya, ini jadi kalian ini anggap saja bikin kampanye seperti itu. Ya, kampanye ini mungkin bisa kalian tarik tidak hanya terkait dengan pandemi. Nanti kalaupun nggak pandemi pun tetap peduli ya, bagaimana meningkatkan kepedulian ya. Kemudian NIM yang keempat ya, NIM yang keempat ini adalah kampanye ya, kampanye bagi kayak kalian ini ya, yang masih muda gini, agar tidak hanya apa ya, santai di rumah ya, kan di luar kuliah kan masih banyak ya, masih banyak waktu. Itu tetap berikut berbagai kegiatan positif ya, yang apa namanya, yang bisa dilakukan ya, misalnya contoh bikin webinar ya, bikin webinar atau mungkin bikin apa workshop ya, yang dilakukan secara online ya. Jadi kalian bikin kampanye yang misalnya satu mengajak para orang yang mungkin khususnya mungkin generasi muda yang sekarang waktunya masih banyak tapi mungkin harus di rumah, untuk mereka tetap melakukan kegiatan positif ya. Kemudian yang kedua mungkin kalian bisa bikin kampanye untuk orang-orang yang lain ya, orang-orang secara keseluruhan masyarakat untuk ikut di dalam sebuah webinar ya. Terserah kalau kalian nanti mau milih yang mana atau mungkin dua-duanya ya, terserah. Ini mau kalian sebagai misalnya masuk di dalam hima ya, atau mungkin di dalam kegiatan-kegiatan apa itu organisasi kemahasiswaan ya, kayak gitu. Kondisi pandemi ini menyebabkan banyak kegiatan yang harus dilakukan secara online. Kita dapat mengikuti berbagai kampanye sosial ataupun kegiatan positif lainnya secara virtual. Ya, webinar adalah salah satunya ya. Tak sedikit kegiatan virtual diadakan untuk menggalang donasi. Hasil dari donasi yang terkumpul biasanya disalurkan untuk kampanye sosial selama masa pandemi. Ya, ini adalah untuk kalian yang NIM 4. Oke. NIM yang kelima, ini kan anak-anak sekolah sekarang harus belajarnya menggunakan belajar daring ya, belajar online. Nah, ini tidak semua, khususnya mungkin di beberapa daerah yang tidak apa ya, yang cukup infrastrukturnya daringnya, seperti misalnya wifi-nya atau mungkin seluler atau mungkin HP atau mungkin laptop atau apa-apa. Nah, ini kalian bikin kampanye ya, kampanye yang mendukung gerakan ini ya, gerakan yang bisa memberikan internet gratis ya untuk entah daerah-daerah atau mungkin ya nggak usah mikir jauh-jauh. Sebenarnya di Indonesia, di Surabaya pun sebenarnya masih beberapa yang mungkin kurang ya, kurang yang apa, infrastruktur seperti ini ya, sehingga memang jadinya nggak efektif itu ya. Jadi misalnya gurunya tidak ada kuliah online seperti ini atau sekolah online ini, tapi mereka adalah mengirim tugasnya lewat WA, itu pun ke orang tuanya ya. Orang tuanya nanti akan menyampaikan ke anaknya, anaknya mengerjakan, nanti dikumpulkan lewat WA orang tuanya. Ini karena kan mungkin internetnya, infrastrukturnya yang kurang ya. Padahal dengan model seperti itu ya, mereka dapat ilmu apa? Harusnya kan tetap harus diajarkan dulu, kayak saya ini memberikan tugas, saya jelaskan dulu baru kemudian mengerjakan. Tapi kalau saya langsung minta suruh mengerjakan ya, takutnya nanti peran guru ini berkurang ya, saya gitu. Nah, ini contoh dengan adanya seperti ini ya, dengan gerakan pemberian internet gratis ini, kampanye ini, siapa tahu bisa membantu para siswa yang mungkin infrastrukturnya kurang internetnya ya. Oke, ini 5 tugas yang berkaitan dengan pandemi ya. Ini adalah setelah ini NIM yang ke-6 dan sampai terakhir itu adalah nggak berkaitan dengan pandemi, tetapi masih ada kaitannya dengan sekarang ya. Saya cari yang relevan ya. Yang pertama adalah, nah, ini sebenarnya kasus ini juga sudah ada sebelum pandemi dan mungkin nanti setelah pandemi selesai pun ya, yaitu kampanye tidak menggunakan gadget ketika berkendara ya. Karena apa? Ketika kalian menggunakan gadget atau orang yang menggunakan gadget ketika berkendara, misalnya
sambil WA nyetir, baca WA sambil bersepeda motor, ya berarti kan nggak melihat di depan. Tiba-tiba mungkin ada orang nyabar atau mungkin di depan itu tiba-tiba kendaraan ngerem, ya kan nggak bisa, maka ada potensi untuk kecelakaan. Ya, anggap saja kalian sebuah LSM yang bergerak untuk mengkampanyekan supaya tidak menggunakan gadget. Ini karena sekarang gadget adalah kayak benda wajib yang selalu dibawa kemana-mana, ya. Meskipun sudah ada aturan larangan untuk bergadget, ini masih banyak orang masih menggunakan gadget, ya. Contoh misalnya tidak WA, itu WA jelas ya, telepon itu masih kadang-kadang telepon. Pak Yusuf, telepon nggak boleh dah. Boleh aja, tapi tangannya tetap tidak megang HP. Terus gimana Pak? Yang saya tahu yang dibolehkan adalah kalian menggunakan handset, ya, headset. Ya, headset meskipun pakai kabel atau pakai Bluetooth, ya. Tapi kedua tangan ini masih bisa mengemudi, ya. Yang dibahayakan itu adalah yang sambil memegang tangan, karena kalau memegang tangan harus mendagiki, harus megang setir misalnya, ya, atau kemudian sepeda motor ini, ya ini tambah ini rawan kecelakaan, ya. Oke, ini yang 6 bikin kampanye itu. Kemudian berikutnya ini juga yang sekarang lagi rame, yaitu adalah pencemaran laut, ya. Pencemaran laut, ya, banyak orang yang kemudian membuang sampah di sungai. Sungai itu mengarah ke laut, dan laut ini tercemar, ya, banyak binatang-binatang yang makan sampah sebenarnya, ya, di dalam perutnya ini penuh sampah. Nah ini kalian bikin kampanye untuk mungkin pencemaran laut, ya, termasuk juga mungkin ke pantai bawa makanan terus sampahnya dibuang sembarangan, ya. Saya pernah melihat juga di beberapa tempat wisata pantainya kotor sekali, ya, pasirnya itu yang harusnya bersih bisa duduk-duduk di situ sampahnya karena macam-macam plastik itu, ya. Termasuk juga kalau nggak salah dulu pernah ada gerakan dari tentara, ya, untuk membersihkan pantai Kuta Bali, ya. Mereka rapat kayak pagar gitu sambil jalan ngambilin sampah, ya, karena saking banyaknya sampah, ya. Ini kalian anggap saja sebagai LSM yang melakukan kampanye untuk tidak melakukan pencemaran laut, ya. Mungkin dimulai dari pencemaran sungai, jangan membuang sampah ke sungai. Pada dasarnya nanti membuang sampah ke sungai juga akan membuang sampah ke laut. Termasuk juga mungkin waktu wisata di pantai itu adalah jangan membuang sampah. Oke, itu NIM 7. NIM ke-8, nah ini yang sekarang juga lagi marak juga. Apalagi situasi yang saat ini, ya, situasi saat ini, ya. Kalau nggak salah ini juga jadi kasus untuk mata kuliah sosiologi komunikasi kalau nggak salah kemarin, ya. Karena ternyata dengan adanya pandemi ini banyak yang orang tua itu mungkin stres, ya, stres, wajar lah stres, ya. Misalnya contoh dulu bisa bekerja tiba-tiba dikurangin, ya. Misalnya contoh setiap hari kerja sekarang 1 hari kerja 2 hari libur, ya, itu masih mending, ya. Kemudian kadang-kadang dirumahkan, artinya diliburkan status pegawai tapi nggak dapat gaji, ya, bisa seperti itu. Atau bahkan kemudian di PHK, ya, mereka yang mungkin dapat pendapatan sekarang nggak punya pendapatan. Ini yang bikin stres, ya, entah bapak entah ibu, ya. Dan kemarin sudah saya angkat jadi kasus di di UAS untuk mata kuliah sosiologi komunikasi. Pandemi ini ternyata berakibat 2, ya, ini adalah meningkatkan perceraian, ya. Perceraian ini karena ya itu tadi, ya, mungkin ada salah satu pasangan yang kemudian tidak bisa menjalankan kewajibannya, misalnya memberi nafkah, atau kemudian stres, kemudian terjadi kekerasan antara pasangan tadi itu sehingga cerai. Lah ini salah satunya. Tidak hanya mungkin kekerasan suami ke istrinya, tapi bisa saja mungkin suami ke anaknya, atau mungkin istri ke anaknya, ya, karena mungkin istrinya juga mungkin stres, ya. Ada anaknya yang mungkin ya namanya anak-anak mungkin, ya. Lah ini situasi istrinya itu ibunya ini juga mungkin lagi stres juga gampang terpicu untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ini contoh, ya. Kalian entah gerakan mungkin di LSM yang bikin kampanye untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sekarang ini
meningkat ya. Sekarang ini meningkat ya. Efek-efek pandemi ini sebenarnya kalau kita tinjau ya, kemarin kita pelajarin di mata kuliah sosiologi komunikasi, efeknya itu banyak sekali. Efeknya banyak sekali ya. Nah, sampai kemudian meningkatnya pernikahan anak ya, pernikahan usia dini ini juga meningkat ya. Oke, ini NIM 8. NIM yang ke-9 adalah ada beberapa fasilitas sosial ya, mall, mungkin terus kemudian rumah sakit, bandara, pelabuhan ya, di mana itu untuk menggunakan itu ya, menggunakan itu akan tidak bisa dimanfaatkan oleh orang yang ya, kalau istilah halusnya itu menyandang disabilitas ya, kalau bahasa kasarnya itu orang yang cacat ya. Nah ini contoh ini, nggak bisa naik ini kalau misalnya kakinya lumpuh misalnya seperti ini. Nah ini kita bikin gerakan ya, LS itu yang mencari donasi dan melakukan pembangunan yang bisa menambah fasilitas untuk para penyandang disabilitas ya, apa gitu ya. Contoh juga misalnya jalan yang mungkin cocok atau ramah untuk para tunanetra misalnya. Kok gimana Pak? Kalau kalian lihat di trotoar yang di Surabaya ya, kalau kalian lihat di trotoar Surabaya yang sekarang dibangun, itu di tengah itu ada kayak garis ya. Dan kalau kalian pegang gitu, garis itu kasar itu ya. Ternyata itu bukan hanya sekedar seni ya, itu sudah saya tanyakan ke kontraktor, itu memang permintaan dari Pemkot, itu bukan seni, tetapi itu sebenarnya untuk para tunanetra. Jadi mereka tunanetra dengan adanya yang di tengah itu, yang ada kayak garis itu, tapi itu kayak keramik kasar ya, itu bertekstur ya, itu nanti bisa dirasakan mereka, maka mereka harus lewat jalan situ. Ya, itu contoh ya, contoh bagaimana fasilitas yang kira-kira ramah untuk ini. Kalian bikin gerakan ya, atau mungkin ada beberapa tempat yang mungkin kayak tempat wisata atau mall ya, itu mungkin banyak juga, itu mungkin ada tenaga sukarelawan ya, yang mungkin akan membantu mereka untuk misalnya seperti ini, jaga misalnya mungkin di hari Sabtu Minggu kan misalnya banyak orang misalnya ya, kalau sekarang sih enggak ya misalnya ya, masa normal gitu. Lah ini yang ketika ada pandemi ini yang bantu mereka untuk menuntun mereka atau apa ini sebuah LSM. Saya lihat sekarang sudah mulai ada kayak gitu ya. Kalau di luar negeri yang negara maju, mereka sudah tahu ya, pembangunannya itu pasti sudah ada namanya untuk disabilitas ya. Kalau di negara kita mungkin masih belum, maka kita sendiri yang bantu mereka ya. Oke, kasus yang terakhir NIM 0. Nah ini ya, ini juga terus terang jadi kekhawatiran kita ya, yaitu adalah cerdas memakai internet ya. Sebenarnya ini kasus ini agak banyak ya, kalau didetailkan itu sebenarnya banyak ya, tapi saya buat yang ini aja secara global ya. Cerdas memakai internet ini, apalagi sekarang ada beberapa aplikasi yang terus terang mengkhawatirkan kita, khususnya kalau nggak saya sebenarnya ada beberapa kasus yang kayak gini, yaitu misalnya kayak kasusnya di Amerika sudah ada gerakan kampanye seperti itu. Misalnya contoh, ada beberapa aplikasi yang mendorong mereka untuk berpakaian seksi kayak gitu. Padahal ini ada orang yang ya ini kita nggak tahu siapa yang misalnya di sini ya, kelihatan mungkin baik saja, padahal ini mungkin kalau istilahnya predator ya. Jadi internet adalah seperti pisau ya, tidak berarti bahwa pisau itu jahat ya. Pisau bisa digunakan untuk positif, dan pisau itu juga bisa buat negatif ya. Membunuh pun juga bisa untuk positif, misalnya waktu misalnya membela diri atau perang ya kan. Jadi nggak berarti bahwa pisau itu dilarang ya, seperti internet nggak mungkin internet dilarang. Yang dilakukan adalah bagaimana cerdas memakai internet ya. Jadi untuk kalian yang NIM 0 ini sebenarnya adalah bersyukur ini karena ini kampanye ini sampai kapanpun masih akan terus berjalan ya. Bahkan detailnya kalau kalian cari di internet, cerdas memakai internet ini banyak sekali ya, detailnya tuh banyak. Misalnya contoh
eh, penyalahgunaan anak ya di dalam internet, apa namanya, kekerasan seksual anak misalnya. Kekerasan seksual anak itu bisa saja anak yang ditampilkan seksi terus kemudian diunggah ke internet kan gitu. Nah, ini ada yang mungkin menyalahgunakan kayak gitu ya. Banyak ini sebenarnya. Intinya adalah internet itu penting, tapi tolong mereka yang mulai, apalagi yang kenal dengan internet itu, diajarin cerdas memakai internet ya. Kalian bisa LSM atau mungkin dari pemerintah. Siapa komunikannya bisa siswa ya, siswa SD misalnya, untuk supaya mereka yang sekarang sudah kenal internet agar berhati-hati. Bukan berarti internet jelek ya, tetapi kita yang harus cerdas menggunakan internet. Oke, itu terakhir studi kasusnya. Maka porsi penilaiannya adalah originalitas ya, nilainya kreativitas. Kemudian nanti saya lihat ketika kalian menyampaikan di dokumen tadi itu bagaimana bisa dijalankan ya, maksudnya tingkat kemudahan dan kemudian masuk akal ya. Kemudian tertib dokumen, maksudnya yang saya sampaikan seperti ini kalian menjalankan seperti itu ya. Ya, mungkin contoh ini tadi ada yang kurang ya, mungkin nama filenya mungkin harus saya atur lagi. Ya, karena nanti kalau di My Brilliant ini nggak bisa langsung diperiksa, makanya saya malasnya di My Brilliant ini ngeceknya saya harus download satu persatu ya, filenya download persatu, ini yang bikin lama ya. Kalau di Google Classroom ini saya bisa langsung baca di web, langsung kemudian saya nilai. Kalau di My Brilliant ini masih di download, kemudian saya baca secara manual ya, misalnya PDF ya saya buka PDF reader gitu ya, terus kemudian saya masukkan nilainya 2 kali. Kalau di Google Classroom PDF-nya itu langsung buka di webnya tadi, di tab-nya tadi ya, sehingga langsung bisa saya nilai di sebelahnya. Saya baca di situ langsung saya nilai ya. Nah, ini maka tertib dokumen ini membantu saya ya. Saya terus terang capek kalau misalnya teman-teman atau kalian ini yang tidak tertib ya. Saya sebenarnya mau apa istilahnya kejam-kejaman gitu ya, kasihan, tapi kalau nggak gitu terus terang memakan waktu dan tenaga yang luar biasa ya, luar biasa. Contoh misalnya sepele aja, apalagi kalau misalnya dulu yang di Google Classroom ya. Kalau sekarang mungkin masih bisa dilihat karena menggunakan My Brilliant itu jelas usernya itu adalah resmi ya, name, nama lengkap ya. Jadi kalau kalian bikin nama file yang nggak jelas gitu, apakah kalian lupa untuk memberi identitas di tugas kalian, saya masih bisa menilai. Tapi problemnya tadi itu ya, ketika saya harus download ya, saya nggak tahu ini punyanya siapa, ini saya harus memastikan lagi. Di Google Classroom itu apa namanya, yang join itu bisa menggunakan akun yang tidak resmi ya, tapi jadinya kalau mereka tidak menggunakan atau tidak memberikan identitas, ini juga akan repot saya untuk memberikan nilai ya. Jadi terus terang terbit dokumen itu sekarang saya masukkan ya, karena terus terang sangat-sangat menyita dan bisa lama untuk saya ya. Ya, terakhir, bila belum jelas bisa ditanyakan ke grup WA kelas ya. Tidak ada toleransi keterlambatan ya. Kemudian tolong sebelum submit cek dan di-recheck sebelum disubmit ya. Satu, kalau di sistem ini ketika kalian sudah submit ada melakukan kesalahan, nggak bisa diperbaiki meskipun waktunya belum habis, waktu deadline-nya ya. Maka ya, tapi ini juga ada untungnya juga ya. Selama kalian bisa ngupload ya, masih ngupload tapi belum disubmit, kalian masih bisa melakukan revisi atau apa ya. Jadi di sistem yang sekarang ini ketika diupload ya, ketika masih belum disubmit, masih dianggap draft, itu kalian masih bisa memperbaiki. Tapi ketika kalian sudah submit ya, itu nggak bisa diperbaiki ya, meskipun waktunya masih ada. Anggap saja misalnya kalian harus ngirim surat lamaran, ketika sudah dikirim lamaran salah ya sudah ya, maka saya minta kalian untuk melakukan cek dan recheck ya. Ini tahun-tahun kemarin banyak yang seperti itu, yang sehingga makan waktu juga, makan tenaga, repot lah ya. Saya harus ke WA pribadi, terus masih kayak gitulah, masih lama. Kalau saya tega-tegan gitu juga kasihan juga, misalnya sudah pokoknya nggak bisa dicek, nggak bisa saya periksa, saya beri 0 misalnya. Nah ini juga kasihan, tapi ya
harusnya kalian juga tahu ya, di dunia sana ada sesuatu yang tidak bisa seperti saya, yang artinya bisa diatur ya. Saya cuma sebenarnya pendidikan itu, kuliah itu juga pendidikan untuk jadi pengalaman kalian ya. Contoh misalnya saya sampai sekarang mengingat ketika UAS mata kuliah komunikasi periklanan waktu saya kuliah S1, dosennya sangat disiplin, tugas dikumpulkan maksimal pukul 9 ya. Saya berangkat ke kampus itu ya, tiba-tiba ini gas ini, sepeda motor saya, kabel gasnya itu putus ya. Kan itu kabel gas ada kayak kabelnya ya, kayak rem itu ada kabelnya, itu putus sampai ya, sehingga yang ya mogok, nggak bisa jalan, nggak bisa digas ya. Saya titipkan ke servis, saya lari ya, sudah dekat dengan kampus, sudah depasnya kampung, saya lari terlambat 1 menit ya. Di WAS itu nggak ada alasan, dosen saya disiplin, terlambat ya. Di tugasnya yang dikumpulkan itu ditulisin terlambat gitu ya. Saya ingat ya, mata kuliah itu WAS saya itu bagus sekali ya, sampai jadi rekomendasi beneran ya, itu karena itu kasus beneran, dan saya suka periklanan, dan mata kuliah itu adalah satu-satunya mata kuliah yang diajar oleh beliau, karena saya suka dengan beliau, itu yang satu-satunya nilainya B ya. Semua nilai saya yang diajar beliau itu A ya, karena itu yang sampai sekarang saya selalu mengingat ya, bahwa disiplin itu penting ya, disiplin itu penting ya, apalagi nanti kalau sudah kalian bekerja, ketika misalnya harus kalian sudah janji klien, Pak, harus diberikan tanggal ini, jam ini, kan harus seperti ini ya. Kalau enggak, kalian akan diomelin ya. Enggak, kalau diomelin aja mungkin enggak masalah, kemudian kalian mungkin diputus kontrak, atau kemudian kalian mungkin dibebani hukuman. Loh ya, ada ya, di dalam kontrak itu ada namanya hukuman. Jadi kalau kalian terlambat, dihukum nilai project itu, kalau kalian 1/1000 nilai project per hari. Jadi kalau misalnya nilai projectnya, anggap saja misalnya 10 juta, 1/1000 itu berarti 1/100 itu, kalau 10 juta berarti 1 juta, berarti 1/1000 itu adalah 100.000 ya. Kalian didenda terlambat 100.000 per hari. Kalau kalian terlambat selama 7 hari ya, berarti 100 kalikan 700.000 ya, 700.000 itu nilai project. Kalau 10.000 ya, 1/1000-nya 1/100 berapa? 1/100 1/1000, pokoknya ada nilainya ya. Jadi nilai proyek kalian lama terus besar, dan kemudian kalian terlambatnya lama, hukumannya juga besar. Maka saya kepinginnya kalian mulai belajar di kuliah ini jangan sampai ada alasan terlambat atau apa. Saya cuma ya berusaha untuk membantu kalian lah ya. Saya berusaha untuk tetap ini supaya, tapi jangan kemudian bahwa saya itu di luar sana itu mungkin seperti kayak saya ya. Saya sebenarnya ingin sekali benar disiplin ya, tetapi ya kadang-kadang saya melihat mungkin ada sesuatu yang lain ya. Contoh misalnya kalau nggak absen gitu, nggak presensi atau absen, ya sudah, sebenarnya sudah. Cuma nanti kalau kemudian nggak hadir, nggak lulus, kayak ikut Kaplik UAS gara-gara presensi, ini kan saya juga merasa kasihan sekali ya. Padahal juga aneh sekali ya, sistem yang saya bikin ini di dalam perkuliahan saya yang saya asuh ini sangat memudahkan kalian masalah presensi ya, karena saya tidak akan ngecek satu persatu, misalnya saya panggil satu-satu kayak gitu, menurut saya nanti habis waktu lagi ya. Kalau jumlah siswanya banyak kayak saya kemarin sampai 70, bisa setengah jam sendiri untuk presensi satu persatu ya. Jadi saya minta kalian presensi sendiri, ini kan enak ya. Dan untuk yang kuliah ini seperti kayak terpisah ya. Kalian cukup di situ sudah saya anggap hadir sebenarnya ya. Tapi kalau seperti ini aja nggak itu, nah ini kayak apa itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, saya minta Pak. Ya, Daniel, monggo Daniel. Pak, yang itu nanti dalam dokumen itu 350 kata itu kalau space-nya 2 itu dia memenuhi kan sesuai dengan itu. Dokumennya itu dikumpulkan semua ya Daniel. Jadi di dalam dokumen salah satunya adalah newsletter ya.
kamu bikin newsletter, kalau sesuai yang kemarin itu kan kamu pakai template dokumen yang sudah saya upload itu, ya kamu cukup 1 halaman A4 sebenarnya. Tapi kalau mau dilihat berapa karakter, ya itu sekitar 350. Takutnya mungkin kalian menggunakan spasi yang tidak standar, misalnya spasi 1. Kalau spasi 1 itu mungkin setengah halaman mungkin sama dengan 1 halaman yang spasinya 2. Ya, jadi saya menggunakan batasan kata ya, jumlah minimal kata dibanding halaman, karena takutnya kan kita nggak tahu kalian bikin format dokumen seperti apa ya. Selain spasi kan juga adalah space ya, margin atas, margin kiri, margin kanan, margin bawah, ini juga pengaruh terhadap isi di dalam itu ya. Lah, newsletter itu ya kalian membuat kayak misalnya berita lah, dan itu yang kemudian dipahamin orang untuk dibaca ya. Itu yang disampaikan entah ke media massa, ke mana-mana, gambaran seperti itu nanti masukkan di dalam dokumen ya. Nah, di dokumennya apa, itu isinya apa, lihat yang kemarin ya. Di materi yang kemarin juga saya jelaskan, nanti setelah ini juga saya jelaskan, tapi hari ini materi yang berbeda tapi isinya hampir mirip ya, saya cuma mengulanginya aja ya dengan format yang agak lebih sederhana sebenarnya yang saya jelaskan untuk yang setelah ini. Ada pertanyaan lain? Atau Daniel sudah cukup? Jelas, Mas. Terima kasih, Pak. Ya, Daniel. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Pratna? Gimana kabar Magetan sekarang? Alhamdulillah, COVID naik, Pak. Masa di desa sana COVID naik, Pratna? Iya, Pak. Tempat saya aja zona merah. Loh, kok bisa? Ada berapa yang kena di sana? Banyak, Pak. Oh, gitu ya. Waduh. Ya, kamu kalau tidak mendesak jangan keluar rumah lah. Ya, kalau memungkinkan ya. Tapi kalau memungkinkan ya tetap nggak apa-apa. Artinya kita tahu pandemi itu ada, tapi jangan sampai membuat paranoid lah. Jadi kalau saya sikapnya tengah-tengah ya. Ya tetap waspada, tapi nggak sampai terlalu ketakutan ya. Kalau memang harus keluar sana, ya keluar, tapi tetap jaga kesehatan. Tapi apa namanya, kalau misalnya tidak diperlukan ya nggak usah mentang-mentang, wah nggak ada COVID terus mentang-mentang gitu, nggak ada apa-apa, jalan-jalan atau apa yang nggak penting terus keluar atau apa gitu. Nah itu yang enggak, sikap kita di tengah-tengah lah, apa istilahnya, moderat ya, di tengah-tengah. Ya tidak terlalu ketakutan, tapi juga tidak terlalu sembrono, di tengah-tengah kayak gitu. Jelas ya Pratna ya tentang WAS-nya ya? Insya Allah jelas, Pak. Iya, ini nanti sebenarnya perencanaan program komunikasi ini nanti bisa digunakan banyak ya, kayak kemarin yang sudah saya jelaskan, juga untuk kampanye pemasaran, juga bisa kampanye sosial ya, bisa kampanye politik dan macam-macam. Kalau kalian ahli di sini, itu nanti bisa dipakai macam-macam ya, bisa rebranding, bisa pemasaran ya, bisa termasuk pemasaran ya, kalian bisa bisnis atau apa, atau mungkin bisa untuk kampanye politik, atau bisa untuk apa ya tadi itu, yang sosial ya, mendorong mereka melakukan untuk yang baik tadi itu. Kalau mereka melakukan ya seperti yang kalian minta tadi itu kan mungkin jadi amal jariah kalian ya, dapat pahala untuk kalian ya, mengajak kebaikan ya. Itu kan luar biasa itu ya. Misalnya contoh tadi, ada orang yang terdampak pandemi, penghasilannya berkurang, kalian bikin gerakan yang membantu itu ya, kalian capek itu pasti ya, bikin kampanye itu, banyak orang yang nyumbangnya pasti ke kalian kan. Lah terus kalian memberikan, kalau orang tertolong ya, tertolong itu, wah pahala kalian tuh luar biasa ya. Kalian dapat 2 pahala menyalurkan apa ya, sedekah dari orang-orang itu, pahala karena telah membantu orang. Ya, nah, itu luar biasa. Dan kalian nggak perlu, dan kalian tidak harus mendapat ucapan terima kasih, itu sudah luar biasa, contoh ya. Dan itu mungkin berat ya, mungkin ada yang malah mungkin mencibirkan ya, banyak yang memang kadang-kadang di dunia ini aneh, yang berbuat baik malah dicibirkan ya. Udah nggak usah dilihat selama kita niatnya baik dan memang itu baik ya, tapi yang jelas capek itu guys, capek ya. Ada lagi mungkin?
yang mau ditanyakan? Ketua kelas? Tempatmu Belum ada. bagaimana? Nah, ini merah juga kayak Pratna. Iya, di Banyuwangi zona merah, Pak. Loh, kok bisa? Iya, banyak yang nggak pakai masker. Oh, Jadi nggak pakai takut nggak masker kan masuk, nggak Pak. berarti harus itu kan. Saya lihat di beberapa daerah memang banyak yang nggak pakai masker, tapi mereka ya nggak banyak yang kena tuh. Ya tergantung ya sebenarnya. Iya, Biasanya justru yang dari luar itu yang kalau daerah itu oke-oke saja, terus selama nggak pakai masker, ya kayak kita di rumah nggak pakai masker dengan keluarga kan nggak masalah. Lah kemudian ada tamu yang tamunya sakit, ya kena kita sebenarnya. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan tentang apa namanya materi perencanaan program komunikasi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan tentang perencanaan program komunikasi. Materinya sama kayak dengan yang lain, tapi saya bikin sederhana. Ya, jadi untuk mengingatkan kalian, ini yang nanti kalian bikin ya. Kenapa kok akhir dari mata kuliah proses komunikasi adalah kalian membuat program komunikasi. Tetapi ini namanya perencanaan ya. Jadi anggap saja hanya cuma konsep aja, nggak apa-apa ya. Kan nanti orang barat bilang rencana yang baik itu sudah separuh keberhasilan ya. Ya memang kayak gini nggak kita masih belajar sampai ini aja ya, sampai konsepnya aja, konsep masih perencanaan ya. Tapi kalau sudah bagus di perencanaan ini tinggal eksekusi aja ya. Kita belajar seperti itu. Oke. Untuk apa namanya, ketika kita bikin program komunikasi, yang kita lakukan pertama adalah menganalisa masalah, ya, menganalisa masalah. Masalah ini bisa kita lakukan sebelum program komunikasi direncanakan, ya, atau mungkin setelah perencanaan. Tapi jelas memang program komunikasi ini timbul karena ada masalah, ya kan? Kayak tadi tuh misalnya. Pandemi ini telah mengurangi pendapatan orang yang apa ya, pekerja harian yang gajinya yang berdasarkan harian. Ya, ini jelas ini ya. Ini kita tahu ada masalah. Dari situ kemudian kita bikin program untuk menolong mereka. Ya, itu contoh ya. Atau mungkin kita mikir ini banyak orang yang terdampak ya karena pandemi. Terus kemudian kita bikin acara misalnya donasi ya kayak gitu, terus kemudian menyalurkan mereka. Nah sekarang kemudian kita akan menganalisa masalahnya ya, apa namanya, sebabnya di mana yang paling banyak misalnya contoh kalau di tempat kami itu yang untuk yang kan di sebelah kami, di sebelah perumahan kami itu ada perumahan ya, para Gojek itu biasanya ngumpulnya di situ ya, ngumpulnya di situ. Nah kita mungkin bisa nanti kita bisa menemui mereka ya, misalnya tanya pendapatan berapa sekarang, dulu gimana, dulu berapa, terus kemudian kalau misalnya berkurang kenapa ya, meskipun kita tahu ya, pokoknya kita menggali ya, melakukan analisa masalah ya. Kemudian berikutnya adalah kalau ini kan jelas menganalisa masalah ya, berarti permasalahannya di mana, kemudian solusinya apa ya. Termasuk juga kita nanti akan mencari kira-kira solusi untuk masalah itu ya. Jadi solusi yang sudah untuk kita lakukan. Jadi misalnya tadi itu ada pekerja harian yang terdampak, solusinya kita mungkin bantu. Oke. Nah sekarang programnya kalau kita lakukan itu permasalahannya di mana juga. Misalnya bagaimana kita meminta misalnya donasi, atau kemudian di mana nanti kita akan sampaikan. Nah itu juga kalian harus menganalisa masalah. Berikutnya adalah ini, menganalisa komunikannya
ya. Kemarin kalau saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, misalnya contoh, kalau saya kemarin mengadakan kampanye untuk sikat gigi, komunikannya adalah siswa SD. Saya datang ke sekolah itu untuk memberikan kampanye. Pratna kemarin melihat di kampungnya ada kampanye demam berdarah. Komunikannya adalah warga kampung situ, ya. Kebanyakan karena memang di jam kerja, ya, kebanyakan ibu-ibu, meskipun undangannya sebenarnya adalah semua orang, ya, tua muda, laki perempuan boleh ikut sebenarnya, tapi yang bisa karena bapak-bapak mungkin bekerja, yang anak-anak itu mungkin sekolah, yang banyak datang itu adalah ibu-ibu. Berarti ini adalah komunikannya, ya. Jadi di sini kita lihat, ya, siapa yang akan menjadi komunikannya, ya, komunikan, ya. Contoh misalnya untuk yang kita mau memberikan gampangannya sedekah untuk para pekerja harian, itu yang nanti kita ajak siapa, ya, yang kita berikan komunikasinya itu siapa, ya. Kita lihat misalnya di perumahan sebelah itu banyak ngumpul Gojek misalnya, ya, misalnya itu, ya. Saya pernah bikin gerakan itu di Facebook, banyak yang protes. Yang terdampak itu bukan hanya Gojek gitu. Kenapa kok sampai ada yang memberikan komentarnya? Kenapa kok selalu mesti yang diangkat Gojek gitu, ya? Ya, anggap saja nih contoh aja, ya. Bukan berarti yang terdampak hanya Gojek aja lo, ya. Mungkin banyak yang lain. Nah, saya cuma hanya memberikan nanti kalian juga menganalisa siapa atau gimana bentuknya. Kalau misalnya Gojek, kalau saya kan gampang memang. Saya memberikan contoh di Gojek itu karena gampang. Dulu sebelum pandemi itu yang nyangkruk, ya, gampangan di pangkalan Gojek itu nggak banyak, ya, karena ya tadi itu mereka banyak order, jadi nggak sempat untuk diem, ya. Ya diam sebentar di situ, nyalakan HP, mungkin sudah ada panggilan, jadi kosong. Tapi sekarang selama masa pandemi ini, yang ngumpul di pangkalan itu sambil menunggu order itu banyak, ya, banyak sekali. Pagi hari itu banyak, ya. Mereka ngumpul di situ mungkin lebih, ada mungkin 20-an, ya. Dulu mungkin nggak ada. Saya pernah sampai olahraga tuh saya motret, ya. Saya potret. Terus ya itu salah satunya ada yang protes. Yang terdampak itu bukan hanya Gojek, bahkan ada yang kayaknya ngeluh. Kenapa yang dianggap yang terdampak itu mesti Gojek sih? Bukan. Ini saya cuma hanya memberikan contoh terlihat, ya. Karena mereka pakai seragam, ya, pakai jaket itu terlihat. Mereka kalau ngumpul kan mencolok sekali. Dulu nggak ada. Pekerjaan yang lain yang harian ya mungkin banyak, ya, yang mungkin jadi misalnya tukang batu atau apa, dulu banyak pembangunan, sekarang nggak ada pembangunan, mungkin ya berkurang. Atau mungkin ini guru les privat, ini guru kursus, ya, pengajar kursus, dulu ada kuliah offline, ada ujian, ya, jadinya mereka banyak anak-anak yang kursus, ya, ambil kursus sama banyak les privat. Sekarang nggak ada, ini pengurangan, ini kan nggak terlihat ini. Nggak terlihat, ya. Ini ya apalagi itu banyak, ya, pekerja harian, jualan mungkin, ya, jualan itu mungkin dulu banyak orang yang punya uang, sekarang nggak punya banyak uang, ya, sehingga mungkin mereka tetap jualan, tapi yang dijual mungkin semakin sedikit karena ternyata yang jual bikin banyak kemarin banyak yang nggak laku, atau ya itu berkurang pendapatannya. Ini juga pekerja harian sebenarnya, tapi kita melihat mereka masih kerja, ya, tapi kan kita nggak tahu di mana. Ini kan paling enak tadi itu Gojek, saya berikan contoh itu, ya. Kalau pagi 2 hari sebelum pandemi dulu itu nggak ada yang ngetem, mungkin 1-2, setelah itu hilang lagi. Perlu Pak Yusuf kok tahu? Iya kan, saya kadang-kadang olahraga lewat situ itu ya ada memang 1-2 mereka megang HP terus kemudian hilang, ya. Sekarang ini banyak ini, ya, karena mungkin tetap mereka harus cari penghasilan karena sekarang Gojek itu jadi profesi, ya. Ini yang menarik, ya, karena dulu ketika awal-awal Gojek ada itu waktu di Jakarta, ya, saya waktu kerja di Jakarta, saya tinggal saya lama di sana. Di awal-awal Gojek itu saya menikmati dan sering saya tanya ke mereka, bekerja sebagai Gojek itu hanya sebagai pekerja sampingan, ya, di luar jam kerjanya. Misalnya contoh saya pernah tanya itu seorang satpam, dia pulang jam 3, sebelum pulang ke rumah misalnya sampai jam 7 dia narik istilahnya Gojek, ya, mungkin sekitar jam 3 sampai jam 7 itu berarti jam 15 sampai jam 9, 4 jaman,
Mungkin dia bisa narik mungkin 4 atau 5 order. Ini kan bisa nambah penghasilan. Terus kemudian juga saya pernah di Jakarta itu menanya mereka itu pekerja kantoran di hotel, ya. Pulang dari hotel kan kadang-kadang hotel itu kerjanya shift-shiftan, ya. Bisa dia belum bekerja di hotel, kalau misalnya shiftnya sore pagi itu sampai siang narik, atau kalau misalnya shiftnya pagi atau siang setelah pulang itu dia narik kayak gitu. Tapi sekarang ini banyak sekali yang benar-benar profesinya itu Gojek, ya, berangkat pagi yang Gojek selesai, itu bukan sebagai pekerjaan sampingan lagi. Jadi kalau sekarang misalnya sepi, ya pendapatan mereka sepi. Nah ini kita harus melihat siapa yang nanti khalayak, siapa yang kita dukung, ya. Contoh kalau tadi itu perumahan sebelah, mungkin ya kita bisa promosi ya sekitar perumahan kita, ya. Kita mungkin bisa motret, ya. Jadi nanti yang contoh iklannya tadi saya potret, ini loh, dulu itu nggak banyak, sekarang banyak. Mungkin orang, oh iya bener ya Pak Yusuf ya, gitu. Nah ini kita mungkin nanti kita sampaikan perencanaan medianya di mana, di grup WA misalnya. WA mana? WA masjid kita, WA kampung kita, mungkin WA RT kita misalnya. Atau mungkin WA sekolah tapi sekolah yang situ, atau apalah ya. Atau mungkin kita nanti akan bikin banner, ya. Bikin spanduk yang kita tempel-tempel sekitar itu kayak gitu, ya. Jadi kita menelitikan lah, kita tahu siapa khalayaknya. Khalayaknya adalah warga kampung. Lah, siapa yang mungkin yang bisa mendukung ini? Ya, kita harus melakukan segmentasi dan prioritas yang mungkin kita perlu perlu untuk dijadikan program kampanye kita. Ya, program komunikasi kita. Contoh kalau kasusnya Pratna, sebenarnya targetnya itu adalah semua warga, ya. Tapi kenyataannya kita harus berpikir, ya kalau di jam kerja pasti orang laki-laki ya biasanya ya bekerja. Kemudian untuk anak-anak ya mereka mungkin kurang tertarik dan mereka ya mungkin sekolah, ya, atau mungkin ya main, ya. Maka sebenarnya yang paling tepat ini adalah khalayaknya itu, komunikannya itu adalah ibu-ibu, ya, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu, ya. Nah maka di sini kita harus tahu ibu-ibu ini karakternya bagaimana. Ya, ini nanti kita harus merancang strategi komunikasinya juga harus sesuai dengan khalayak itu, ya. Dan harus diperhatikan. Oh, ibu-ibu ini baru bisa mungkin setelah semua beres. Maksudnya suaminya mungkin sudah bekerja, anaknya mungkin sudah sekolah. Artinya sarapannya sudah disiapkan, sudah bersih-bersih rumah. Nah, itu mungkin baru mereka ikut. Nah, itu jam berapa? Mungkin sekitar jam 9 ke atas. Kalau kita ngadakan jam 7, ya mereka nggak bisa datang. Jam 9 ini sekarang kemudian ini masalah waktu. Misalnya kita analisa untuk ibu-ibu ini gimana kayak bicara karakteristik. Oh, ibu-ibu ini suka misalnya diberikan video-video misalnya, kan seneng misalnya seperti itu. Kalau bapak-bapak mungkin langsung aja tutup poin apa temanya gitu. Terus kemudian mungkin modelnya nanti dibikin seperti simulasi, ya. Maksudnya lebih banyak diskusi misalnya, ya, modelnya bukan searah tapi dibuat seperti itu. Nah, itu nanti kalian rencanakan, ya, karena di sini sesuai dengan karakteristik kalian. Termasuk misalnya untuk anak-anak, kayak saya kemarin kampanye untuk anak SD. Ya, ini karena anak SD ini harus karakternya kayak apa? Mereka mungkin nggak seneng kalau serius ya sekolah. Maka modelnya permainan dan ada hadiah. Saya sudah menyiapkan hadiah misalnya. Ayo siapa yang mau? Yang bener apa? Mungkin ada cerita-cerita dongeng atau apa. Ini sudah harus direncanakan. Tapi ini baru bisa dilakukan kalau kita sudah menganalisa siapa yang akan jadi komunikan kita. Maka kita harus merumuskan tujuannya, ya. Maka di sini seperti yang kemarin saya bilang itu tujuannya harus bisa terukur, ya. Terukur, ya. Yaitu umum, kemudian diperjelas menjadi tujuan primer dan sekunder, dan selanjutnya dirinci satu persatu dalam bentuk yang lebih konkret. Jadi kayak kemarin misalnya saya bilang dari kampanye saya untuk anak SD ini, kita tanya misalnya sebelum kampanye ini mereka yang sekarang sudah gosok gigi 2 kali atau sudah, mungkin kampanye kita tujuannya misal 2, yaitu menggosok gigi yang benar bagaimana. Nah sekarang kita lihat yang menggosok gigi yang tidak benar atau yang benar berapa persen, ya. Benar ternyata cuma 5%. Nah target kita adalah misalnya yang gosok gigi itu minimal 50%. Nah kemudian yang kedua,
kita buat kampanye yaitu menggosok gigi sehari 2 kali. Yang sekarang gosok gigi 2 kali sehari berapa? Oh, 5%. Ya, target kita adalah 50%. Nanti kita lihat ya, misalnya setelah seminggu setelah kampanye kita lihat ya apakah itu sudah sesuai target. Ya, syukur-syukur mungkin lebih dari target. Ternyata setelah seminggu kita lihat yang menggosok gigi 2 kali sehari itu mungkin jadi 79% gitu. Ini kalau memang kampanye yang bagus ya, kampanye yang bagus jelas harus ada tujuan dan tujuannya itu harus terukur. Tujuannya terukur. Bagaimana dengan yang Gojek tadi? Wah, ini kok kasusnya Gojek terus. Enak ini. Siapa yang studi kasusnya Gojek ini? Kok Gojek? Studi kasusnya yang pekerja harian. Ini berapa tadi? Dewi, kamu kena kasus apa kamu, Dewi? Dewi Sirwi? Apa diam? Ini repot ini. Afifah, kamu dapat kasus apa? Kok diam juga? Aurora? Aurora? Safira? Safira Wahyu? Berarti apa Aurora kamu? Dapat kasus apa tadi? 0 tadi kasusnya apa? Oh ya. Gebi Ramadhanu dapat kasus apa? Saya di NIM 2 tadi Pak, tapi masuk di baru masuk kelasnya pas Bapak presentasi di NIM 4. Apa? Saya di NIM 2 tapi saya masuk kelas tadi Bapaknya ngejelasin di NIM 4. Oh gitu. Iya. Sudah ketinggalan berarti ya? Iya. Ya, nggak apa-apa, nanti lihat di Briliannya. Iya Pak. Oke, mungkin ya kita lanjutkan kalau gitu. Nah, ini harusnya saya harus dapat feedback ini. Kita harusnya bertukar komunikasi komunikasi 2 tahap ya. komunikasi berganti peran ya. Jangan kemudian saya jadi komunikator juga ya. Oke. Maka di sini kita harus merumuskan strategi ya. Langkah-langkah pemilihan ya, langkah-langkahnya apa. Terus kemudian nanti kita menggunakan media apa. Dari sini ya kita harus tahu juga media yang tepat apa. Media ini apa kemarin di dalam komunikasi adalah saluran ya, saluran untuk menyampaikan pesan, itu media. Ya, sampaikan media. Maka tadi saya bilang misalnya bisa pakai spanduk, mungkin bisa, pakai brosur, mungkin bisa. Gitu. Atau mungkin langsung datang ya, misalnya kalau mungkin cukup nggak banyak komunikannya ya, mungkin kita bisa mengumpulkan mereka langsung diajak ngomong ya, kayak ya saya untuk yang kampanye sikat gigi itu saya datang ke sekolah ya, langsung saya ngomong ke mereka. Atau mahasiswa UNED di kampungnya Pratna itu langsung ngomong ke warganya ya. Tapi bisa saja mungkin cakupannya, komunikannya mungkin nggak kecil ya, maka perlu bantuan media. Contoh misalnya kayak kampanye kekerasan dalam rumah tangga atau kampanye cerdas dalam internet, ini kan mungkin nggak dibatasin wilayah, itu mungkin seluruh Indonesia misalnya. Berarti kan kayak gitu. Nah, ini kita harus tahu enaknya medianya apa dan siapa yang menjadi target. Cerdas untuk menggunakan internet misalnya, itu mungkin khalayaknya mungkin siswa SD misalnya. Siswa SD siapa? Mungkin seluruh Indonesia. Lah, media apa yang tepat untuk bisa menjangkau mereka? Nah, ini kita harus pikirkan ya. Terus kemudian juga adalah kita harus paham karakteristik media dan kemudian kita baurkan ya, bikin media planningnya. Kita nanti akan baca lebih detail media planning itu
manajemen periklanan ya. Tapi intinya sebenarnya nggak hanya menggunakan satu media, maka kita namanya mix ya. Mix itu dicampur, dibaur. Nggak cukup dengan hanya satu media. Misalnya contoh masang spanduk aja misalnya, nggak cukup ya. Mungkin dibantu dengan komunikasi lewat WA, misalnya kalau di kampung ya. Atau misalnya kalau untuk orang banyak itu kayak misalnya tadi itu internet itu mungkin nggak cukup misalnya lewat newsletter yang dikirim ke media massa, itu mungkin kita juga masang iklan di sosial media ya, kita bikin di Instagram, bikin di YouTube. Makanya saya bilang tadi itu tugasnya juga harus ada video, karena sekarang kalau kemudian tanpa ada iklan yang menarik, mereka juga nggak itu, hanya cuma baca gitu, nggak, persentasenya kurang ya, efektivitasnya kurang kalau hanya disuruh baca-baca yang newsletter tadi ya. Nah, jadi newsletter itu nanti kita manfaatkan sebagai, kalau misalnya di YouTube itu mungkin sebagai description ya. Kalau misalnya di IG itu mungkin bisa sebagai captionnya. Demikian juga kalau di Facebook newsletternya bisa sebagai captionnya ya. Yang dilihat, yang dibaca itu yang iklannya tadi. Kalau mungkin di YouTube iklan video, di Facebook itu mungkin juga bisa iklan video ya, atau mungkin juga iklan cetak bisa ya. Iklan cetak kan gambar. Di Instagram jelas iklan cetak ya. Nah, kalau video terlalu pendek kalau nggak salah, ya Instagram bisa ya. Ya itu bisa ya. Mungkin dua-duanya ya. Kita lihat dulu kayak apa ya. Jadi ini nggak bisa hanya satu media. Ini nanti kalian masukkan di dalam WAS kalian di perencanaan medianya. Nah, ini baru kemudian kalian bikin ya, bikin tadi itu medianya. Jadi misalnya bikin iklannya ya, iklan cetaknya seperti apa, kemudian iklan videonya seperti apa ya. Mungkin lebih tepatnya itu iklan cetak itu iklan gambar gampangannya, sedangkan iklan video itu ya untuk yang misalnya untuk YouTube atau televisi ya. Normalnya kalau di dunia iklan istilahnya iklan cetak dan iklan TV. Tapi kalau saya sekarang memberi nama itu iklan gambar dan iklan video. Ya, iklan gambar itu iklan yang image itu ya, itu bisa untuk Instagram kayak gitu ya, untuk Facebook, sedangkan iklan video itu bisa untuk YouTube kayak gitu ya. Supaya, karena sekarang medianya tidak hanya media cetak, media televisi, media radio ya. Padahal media televisi, media radio itu pada dasarnya ya kayak media biasa. Jadi kalau media cetak itu ya media gambar itu bisa, kemudian untuk YouTube ya video kayak gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk mereka juga untuk yang untuk media digital ya, media konvensional non konvensional ya. Oke, kalian bikin ya. Terus kemudian yang bagus adalah kalau memang di program komunikasi beneran itu harus dites ya. Dites ini supaya kalau misalnya iklan itu benar-benar efektif ya, efektif. Jadi bukan hanya sekedar misalnya bagus atau apa, tapi efektif ya, bisa menyampaikan pesan. Caranya gimana? Mungkin kita mengajak beberapa sampel ya, beberapa responden gitu, kita perlihatkan kepada mereka. Kemudian kita bikin daftar pertanyaan, terus kemudian kalau mereka bisa menjawab dengan baik apa yang kita tanyakan, berarti mungkin iklan kita yang tadi itu sudah bagus. Tapi kalau misalnya belum jelas, berarti kemungkinan iklan kita kurang bagus. Nah, ini mungkin bisa ditanyakan di mananya kesalahannya. Sekali lagi, kenapa kalian belajar proses komunikasi ini? Karena desain itu juga merupakan komunikasi. Ya, kalau kalian bikin desain tetapi tidak bisa menyampaikan pesan, berarti desain kalian itu kurang bagus. Saya meninjaunya dari komunikasi ya, karena apapun juga tujuan dari desain itu adalah untuk orang lain, untuk manusia ya. Kalau misalnya untuk kalian sendiri dinikmatin sendiri, nah itu mungkin baru yang dinamakan sebagai apa ya, art ya, seni, udah dinikmati sendiri. Jelek ya, orang lain mengatakan jelek gak peduli karena menurut kita bagus. Ya misalnya seperti itu. Tapi kalau tujuannya orang lain paham ya, misalnya contoh iklan yang menyampaikan supaya bahwa produk kita ini bagus, silakan beli, tapi orang nggak paham gitu ya, ini bukan desain yang bagus ya. Maka harus dites ya, maka memang benar kenapa kalian, tapi memang namanya sudah DKV
ada komunikasi ya. Jadi kalian memang anak komunikasi, cuma sudah lebih khusus bisa mendesain ya, bisa mendesain ya. Berikutnya adalah pelakunya ya, atau komunikatornya istilahnya ya, adalah siapa yang melakukan apa. Di sini harus jelas ya, siapa perannya ya. Oh, kamu yang membuat iklan, kamu yang nanti sebagai, kalau misalnya kayak kemarin kasusnya yang saya kampanye sikat gigi di SD, ada yang mungkin bicara gitu ya. Nah, itu yang bicara kalau bisa adalah yang kompeten ya. Saya nggak kompeten, saya mahasiswa fisik, tapi ada mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, ini yang mungkin akan lebih kompeten yang menjelaskan ya. Saya mungkin yang kebagian apa ya, bikin apa itu namanya, medianya, media untuk apa, penyampai pesan, apa itu, media peraga ya. Karena dulu nggak ada proyektor ya, saya bikin di apa namanya, di karton, di gambar, atau mungkin sebagai pembantu ketika memperagakan gitu, atau mungkin sebagai asisten yang keliling di kelas gitu ya. Ini harus semuanya, atau siapa yang nanti harus jadi badutnya kalau memang perlu badut ya, misalnya kemarin kita EDSC nggak memberikan badut ya, mungkin akan lebih tepat kita dengan badut ya, supaya ceria, karena anak-anak memang ya, targetnya anak-anak. Apalagi kalau misalnya targetnya bukan anak-anak SD tapi anak-anak TK, ini mungkin harus dibuat menarik ya, misalnya kayak model badut gitu, kemudian siapa yang bisa diberi hadiah, ini pun akan lebih efektif ya. Mereka akan mengingatnya, oh begini ya, karena kemarin saya menjawabnya benar dapat hadiah, berarti ini yang benar misalnya. Ini mereka akan mengingatnya seumur hidup ya. Jadi ada tanggung jawab, ada tugasnya dan tanggung jawabnya, siapa pemimpinnya, siapa sekretarisnya atau apa. Ini kalian di dalam program perencanaan program tadi dimasukkan ya. Ya, demikian juga kalau yang tadi itu WAS misalnya juga kalian masukkan. Misalnya nggak saja kalian LSM apa, di situ kalian jelaskan. Ya, jadi mungkin di dalam WAS kalian nanti kalian jelaskan juga. Kalian nanti berperan apa di situ? Ya, berperan apa di situ? Misalnya tadi kasusnya seperti itu, kalian nanti jelaskan siapa komunikatornya. Komunikatornya adalah lembaga swadaya masyarakat Greenpeace misalnya. Ya, yang tadi kasus untuk pencemaran laut misalnya, kalian mungkin bisa menyuplik sedikit Greenpeace itu siapa ya. Nah, itu kalau kemudian kasus kekerasan dalam rumah tangga misalnya, kalian mungkin sebagai LSM Kontras misalnya ya, atau mungkin HAMWatch misalnya ya. HAMWatch itu apa, Human Rights Watch misalnya ya. Nah, kayak gitu. Ini nanti mungkin akan lebih tepat. Nah, dari situ kemudian ada pembagian tugasnya ya. Terus kemudian adalah manajemen program komunikasinya, ketika eksekusi itu siapa yang nanti akan melakukan. Berikutnya, ini yang terakhir ya. Jadi setelah dieksekusi ya tentu harus dievaluasi. Evaluasi itu biasanya yang benar itu di 3 tahap ya. Sebelum eksekusi, selama eksekusi, dan setelah eksekusi ya. Loh, Pak Yusuf, kenapa Pak Yusuf sebelum dieksekusi kok sudah dievaluasi? Ya supaya ini nggak sia-sia. Kalau kemudian ini salah, ternyata ini kemudian kita lakukan, ya percuma kan ya. Istilahnya itu para pepatah yang mengatakan yang lebih baik mencegah daripada mengobati itu lebih baik. Loh, kenapa Pak Yusuf? Misal contoh tadi perlu adanya kayak program komunikasi, salah satunya iklan misalnya. Iklannya kita tes ke masyarakat, bukan masyarakat secara keseluruhan, ambil misalnya berapa sampel 10 orang misalnya. Ternyata iklannya itu nggak paham. Nah, ini nanti kalau misalnya disampaikan, dieksekusi, apalagi kalau sudah kayak Greenpeace itu kan bayar ya, ke media massa, ke YouTube dan macam-macam. Ternyata nggak sampai, kan rugi. Ya, jadi evaluasinya bisa di awal ya. Oh, ternyata komunikasinya nggak sampai ini. Ya, mungkin harus diperbaiki, diganti, direvisi atau apa, sehingga jangan sampai kemudian rugi. Kedua, ya, evaluasi itu mungkin di dalam pelaksanaan. Ya, jadi karena memang namanya pelaksanaan itu berarti belum selesai. Siapa tahu hasil dari evaluasi ini masih bisa membetulkan. Ya, misalnya ada kesalahan apa, ya, kesalahan apa. Oh ya, di dalam ini kadang-kadang juga kalau dulu di kami di
iklan cetak itu salah satu fungsi tes di awal itu adalah jangan sampai ada juga kesalahan-kesalahan apa ya, kesalahan data, kalau istilahnya mungkin kesalahan cetak ya. Contoh misalnya kita bikin iklan misalnya kontak hubungi nomor WA ini 081 bla bla bla, ini coba kita cek itu bener nggak ya gitu ya, jangan-jangan salah gitu. Dulu kalau kita bikin iklan kayak gitu sampai ditelepon ya, kontak hubungi ini, kita telepon ya, padahal sudah yakin nih, tapi kita telepon, nggak tahu, siapa tahu mungkin kita selama ini mungkin cara pakai ternyata nggak bisa dihubungin ya, bisa saja, atau apa mungkin gara-gara bukan itu tapi mungkin di alat kita misalnya, atau apa kan, misalnya kalau telepon kantor itu pakai PABX dulu, nah ini PABX-nya ternyata rewel misalnya, ini kan berarti harus dibetulin dulu, harus apa strateginya, jangan sampai udah sudah nyebar, banyak yang melakukan, terus kemudian melihat gak ada yang telepon ya, ternyata bukan hanya di telepon kita rusak. Loh, ada kejadian banyak ya, ada itu kejadian itu saya pernah baca itu, ada iklan yang salah tulis nomor kontaknya, yang terjadi apa ya, kayak diteror ya gampangannya, orang yang salah telepon tadi itu, salah nomor tadi itu, yang harusnya nomor ini jadi mungkin kurang 0 atau kebanyakan 0, itu teleponnya orang lain, hari itu diteleponin buahnya, dia mungkin jengkel, mulai pagi diteleponin gitu ya, saya tidak pasang iklan misalnya. Sebaliknya yang masang iklan ini bingung, gak ada yang telepon gitu kan. Nah ini salah satu juga ngetes, ini banyak ini ya, sampai ada yang komplain, saya dulu pernah dengar itu di radio SS, sampai ada yang telepon, saya kok hari ini kok banyak ditelepon tentang ini ya, bisa saja mungkin ya itu tadi ada salah iklan ya, dimana jadinya kontaknya itu. Atau ini juga kejadian lagi, ada ada nomor itu kalau telepon itu kadang-kadang nyambung ke sana, nomornya bener ya, tapi di Telkomnya itu kadang-kadang ini sudah sebelum itu sudah dilaporkan ya, kadang-kadang salah nyambung. Nah kalau seperti ini jangan pakai nomor itu. Nah, ini contoh, pakai yang lain loh kok hilang ya. Terus kemudian juga adalah evaluasi tentu di akhir, ini penting ya, seberapa efektif yang seperti tadi itu. Sekarang kesadaran bergosok gigi meningkat berapa persen, yang gosok gigi dengan benar itu naik berapa persen. Kalau misal di bawah target, berarti kesalahannya di mana ya, kurang di mana, perlu nggak dilakukan lagi ya, diperlukan lagi itu mungkin harus ada yang diperbaiki di mananya ya, misalnya seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu. Ini materi ini melengkapi materi yang lalu, yang tentang perencanaan program komunikasi yang kemarin lebih detail ya, saya jelaskan lebih detail. Ini saya gampangannya saya review lagi, saya ulangnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang di sini yang presensinya kurang? Ada yang di sini presensinya kurang? Oke. Tugasnya sudah jelas ya? Tolong nanti oh ya, deadline-nya kapan Pak? Lihat di My Brilliant ya, belum saya set. Kalau nggak salah akhir minggu pertama UAS ya. UAS kan 2 minggu, sebelum UAS ada 1 minggu yang pertama itu akhir ya, dari Jumat ya, Jumat akhir, jadi jam 23.59 ya, dari Jumat tanggal berapa itu. Kalau di sosiologi komunikasi sudah saya set, saya lupa, nanti sama ya, deadline-nya sama kayak itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kok ditanyakan lagi, nggak ada yang tanya kok tadi, kok saya ditanyakan lagi. Ya, ini ada noise di belakang saya pusing sampean ya. Saya bekerja sampai pusing karena bunyinya itu bikin kepala itu pusing ya. Makanya nih saya cepatkan aja. Saya takut jadi noise ini, komunikasinya nggak efektif. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhirin ya teman-teman, karena juga ada noise ini. Ada tetangga yang bangun persis di belakang saya ini.
Oke, kalau nggak ada, saya mohon maaf. Sekali lagi, tidak hanya mohon maaf di pertemuan ini, saya mohon maaf untuk mungkin mulai pertemuan awal sampai akhir, ya. Bila mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan, ya. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan selama 1 semester ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Komunikasi ini penting sekali, ya, karena komunikasi ini memang tujuannya ke orang lain. Desain yang baik adalah desain yang bisa menyampaikan pesan, ya. Desain yang baik adalah komunikasi yang baik. Jadi bukan hanya sekedar dari sisi artistiknya atau art, ya, tetapi adalah yang penting itu. Karena desain itu disampaikan ke manusia lain, ya. Bukan desain yang itu dinikmati sendiri. Kalau dinikmati sendiri, ya mungkin tidak perlu komunikasi, ya, yang dinikmati sendiri. Kayak misalnya seni atau apa gitu. Tapi kalau komunikasi, desain istilahnya desain yang komersial atau desain yang sekarang ini, bikin iklan, terus kemudian bikin logo, bikin website, ini sesuatu yang harus disampaikan atau bisa dipahami oleh orang lain. Maka komunikasi ini penting, ya. Saya ulangi lagi, komunikasi itu berarti ada unsur, yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, efek. Ya, 5 ini yang penting, ya. Lainnya ada noise, ada feedback. Ya. Oke. Kalau nggak ada, kita akhirin. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.